Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anakku kelas 4D MI Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik kan? Semoga semuanya sehat walafiat dan kita ditakdirkan mampu untuk melaksanakan semua kegiatan, semua kewajiban dengan sebaik-baiknya. Baik, setelah pekan yang lalu kita belajar tentang sholat Jumat, kita akan lanjutkan. Hari ini kita belajar sholat duha. Nah, sholat duha pasti telah kalian lakukan setiap hari ya, karena di sekolah kita sudah kita biasakan ya. Baik, kita akan belajar lagi memahami dengan baik apa itu sholat duha, baik ketentuan maupun keutamaan serta hikmah-hikmah dalam sholat duha. Baik anak-anakku semuanya, sholat duha itu dilakukan pada waktu duha. Jadi sholat yang dilakukan pada waktu duha. Nah, jumlah rakaatnya ada antara 2 sampai 8 rakaat. Hukum sholat duha itu sunnah ya. Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini adalah dalil mengenai sholat duha. Kemudian dalil berikutnya, kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup. Puasa 3 hari di setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Hadis riwayat Muslim. Nah, berikutnya syarat sah sholat duha. Sama seperti sholat-sholat yang lain, tapi ada tambahannya ya. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat, kemudian menutup aurat ya. Mengetahui masuknya waktu sholat, maksudnya sholat itu sudah dilaksanakan pada waktu duha gitu ya. Kemudian menghadap kiblat. Waktu pelaksana sholat duha itu 20 menit setelah matahari terbit dan 15 menit sebelum waktu zuhur ya. Itu kira-kira seperti itu. Di Indonesia bagian barat, di tempat kita tinggal ini, antara pukul 6.30 atau pukul 7 itu ya mulainya. Kemudian waktu yang paling utama itu adalah 1/4 siang, pukul 8.30 atau setengah 9 gitu ya. Tata cara sholat duha. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Jadi sholatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. Sama seperti sholat sunnah yang lainnya gitu ya. Caranya sama seperti sholat kita, sholat fardu ya. Ketentuannya ya berdiri tegak bagi yang mampu, yang tidak mampu ya duduk mungkin ya. Niat dalam hati, kemudian bersedekap dengan sempurna. Berikutnya 2 rakaat pertama baca surat Asy-Syams ya, setelah sholat Al-Fatihah itu Asy-Syams ad-duha. Rakaat berikutnya surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Benar ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud kembali, berdiri untuk melakukan rakaat kedua. Ya, kemudian melakukan rakaat kedua dan diakhiri dengan salam begitu ya. Sama seperti sholat yang lain ya. Nah, setelah sholat duha kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ya. Ini sudah hafal doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwataka wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu doa kita, permohonan kita di pagi hari ya, yang artinya
Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, maka mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhanku. Datanglah kepadaku apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Ya, itu arti doa kita waktu sholat duha. Berikutnya keutamaan sholat duha. Yang pertama merupakan amal harian yang diwasiatkan Nabi. Kemudian sholatnya orang yang taat kepada Allah. 2 rakaat sholat duha senilai sedekah. Jadi senilai dengan sedekah. Tetapi jangan membuat kita akhirnya tidak bersedekah, gitu ya. Kemudian 4 rakaat sholat duha akan membawa kecukupan. Sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya Allah, aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Ya. Kemudian pahalanya sama dengan umroh. Ya, subhanallah ya. Luar biasa ini pahalanya sholat duha. Nah, anak semuanya, kalian di sekolah sudah dibiasakan setiap pagi itu untuk sholat duha. Nah, sekarang ketika kalian belajar di rumah, bagaimana? Apakah tetap melaksanakannya? Atau melaksanakan hanya kalau diingatkan saja? Baik ya, karena luar biasa keutamaannya, silakan kalian laksanakan sholat duha, diupayakan setiap hari, ya. Disempatkan, diingat selalu, bahwa ini adalah cara kita membentuk karakter diri kita supaya kita selalu ingat kepada Allah, sehingga potensi-potensi buruk itu tidak akan muncul pada diri kita karena kita selalu ingat kepada Allah, selalu takut kepada Allah dan selalu berharap akan kemurahan Allah untuk selalu menjaga kita selalu dalam kebaikan. Baik semuanya, selamat belajar, mohon dipahami dan dilaksanakan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.